Telah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama, penceramah Yahya Waloni dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sampai malam ini belum diketahui kondisi terkini dari tersangka penodaan agama tersebut. Belum sempat merasakan dinginnya jeruji besi Bareskrim Polri, tersangka penodaan agama Yahya Waloni harus dilarikan ke rumah sakit. Waloni dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur beberapa jam setelah dilakukan penangkapan terhadap dirinya. Pengacara Yahya Waloni menyatakan bahwa kliennya terindikasi alami sakit jantung. Hingga kini dirinya belum mengetahui kondisi terakhir dari kliennya tersebut karena belum diperbolehkan masuk. Pasca pemeriksaan BAP di Mabes Polri, begitu beliau mengalami gejala indikasi sakit jantung, jadi langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Pukul berapa tadi Pak? Sementara Yahya Waloni ditangkap Kamis 26 Agustus di rumahnya di kawasan Cilungsi, Bogor, Jawa Barat. Penetapannya sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri ternyata sudah sejak Mei 2021. Butuh waktu hingga 4 bulan bagi kepolisian untuk menangkap Yahya. Tentunya konten video, tentu alat-alat juga yang digunakan oleh yang bersangkutan terhadap kegiatan-kegiatan itu. Dan juga yang menjadi alat bukti nanti keterangan-keterangan saksi. Itu menjadi alat bukti untuk dapat membuat terang daripada tindak pidana yang terjadi. Ya. Dia ditahan nggak Pak? Kenapa? Ditahan atau enggak? Ini kan masih proses, ya. Ditangkap jam 17. Artinya Polri memiliki waktu 1 kali 24 jam. Masih ada waktu sampai jam 17. Maka nanti perkembangan pasti rekan-rekan akan tahu. Yahya sebelumnya dilaporkan karena video ceramahnya yang merendahkan kitab Injil dengan menyebutnya fiktif atau palsu. Kita langsung ke Rumah Sakit Polri, bergabung dengan reporter Yasmin Atania di sana. Yasmin, bagaimana kondisi tersangka Yahya Waloni di Rumah Sakit Polri? Ya, selamat malam Latif dan juga pemirsa. Memang benar bahwa saat ini Yahya Waloni masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun untuk kondisinya hingga saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak rumah sakit, dan akan tetapi untuk dapat dikonfirmasi lebih lanjut bahwa memang berdasarkan hasil konfirmasi kami dengan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, memang benar bahwa Yahya Waloni ini dibawa ke Rumah Sakit Polri pada kemarin, tepatnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, dikarenakan Yahya Waloni yang merupakan saat ini statusnya sebagai tersangka ini mengalami pembengkakan jantung. Dan daripada itu, untuk kondisinya sendiri saat ini di Rumah Sakit Polri maksud kami terpantau kondusif, tidak terlihat adanya penjagaan lebih dari pihak kepolisian. Oke. Latif. Kalau tadi sore kita lihat ada kuasa hukum yang datang. Apakah malam hari ini ada lagi tamu atau keluarga yang menjenguk Yahya Waloni? Ya Latif, berdasarkan pemantauan kami memang untuk saat ini tidak ada kuasa hukum ataupun keluarga yang datang ke Rumah Sakit Polri ini. Akan tetapi dapat kami informasikan untuk terkait kelanjutan kasusnya ini, saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Akan tetapi berdasarkan hasil konferensi pers yang digelar tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di Mabes Polri, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa saat ini Yahya Waloni sudah berstatus sebagai tersangka, namun masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus dugaan ujaran kebencian melalui yang dilakukannya dengan SARA dan juga terkait penodaan agama. Latif. Oke, terkait dengan kondisi kesehatan ketika dibawa tadi malam dari Bareskrim Mabes Polri, ada yang bisa dikonfirmasi seperti apa kondisinya? Ya Latif dan juga pemirsa, memang hingga saat ini terkait hal tersebut masih belum dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, dan kami pun para awak media masih menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Namun dapat dipastikan bahwa Yahya Waloni ini datang ke Rumah Sakit RS Polri ini dikarenakan mengalami pembengkakan jantung. Oke, baik.
Terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 2 hari setelah penangkapan Muhammad KC, Yahya Waloni yang sudah lebih dulu menjadi tersangka ujaran kebencian ditangkap setelah 4 bulan menjadi tersangka. Yahya dan KC terjerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan penistaan agama. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Pak Ustadz. Tersangka kasus penistaan agama Muhammad Yahya Waloni ditangkap tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri di kediamannya di Cilengsi, Jawa Barat. Pada April lalu, Yahya Waloni dilaporkan oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme ke Bareskrim Polri. Dalam laporan tersebut, Yahya diketahui menyampaikan ceramah yang dinilai merendahkan kitab Injil dengan menyebutnya kitab fiktif. Nggak ada kelas, sudah nggak ada kelas. Makanya kami sampai ke Islam karena cerdas, smart. Nggak ada kelas lagi. Orang kalau sudah pintar pasti ke Islam. Pasti ke Islam, yakin saya. Sejak penangkapan YouTuber Muhammad KC, muncul seruan agar Yahya Waloni juga ditangkap. Penetapan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri ternyata sudah sejak Mei 2021. Butuh waktu hingga 4 bulan bagi kepolisian untuk menangkap Yahya Waloni. Ini kan masih proses, ya. Ditangkap jam 17. Artinya Polri memiliki waktu 1 kali 24 jam. Masih ada waktu sampai jam 17. Yahya Waloni dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian dan KUHP dengan pasal penodaan agama dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dasarnya adalah pasal 156 KUHP, 56A KUHP. Tapi kalau dia lakukan lewat medsos, itu di teknologi digital ya, ITE, itu ada aturan di dalam Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ya. Sosok Yahya Waloni dikenal kontroversial. Saat memberi ceramah, ia pernah mengatakan semua YouTuber memiliki latar belakang kafir. Yahya bahkan pernah mengaku menabrak seekor anjing dengan sengaja. Saat itu, ia sedang berkunjung untuk berdakwah. Kalau kambing saya rem. Maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Hal kontroversial lain Yahya adalah ketika ia menyebut corona tidak bisa masuk masjid dan hal tersebut disampaikan di depan banyak jamaah. Virus corona kalau dia datang, dia incar yang munafik. Coba perhatikan, sebelum datang virus corona, Indonesia itu dikejutkan dengan munculnya ular-ular berbisa. Pada 2018 lalu, Yahya Waloni pernah tersandung masalah serupa. Kala itu ia dilaporkan oleh politikus PKB Abdul Qadir Kading atas perkara ujaran kebencian. Muhammad KC dan Yahya Waloni kini menjalani proses hukum atas kasus serupa, yakni dugaan ujaran kebencian yang tersebar di media sosial. Yahya ditangkap 2 hari sejak penangkapan KC. Hanya karena ingin mencari perhatian mantan istrinya untuk rujuk kembali, seorang ayah tega memaksa anaknya yang berusia 2 tahun merokok. Kami segera kembali.